Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga saat ini. Dan di antara nikmat-nikmatnya yang paling besar ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, nikmat taufik untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengerjakan berbagai amal saleh. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut dan memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita bermajlis di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada majlis ini kita akan mempelajari disiplin ilmu tauhid yang lebih spesifik pada bagian tauhid ibadah dari buku yang kami susun dan kami beri judul Al-Ifadah bi Bayani Tauhid Ibadah, panduan praktis dan sistematis dalam merealisasikan tauhid ibadah, yang mana tadi sudah diinformasikan bahwa buku ini dalam format PDF sudah di-share di grup kajian, ya. Bisa dilihat, bagi yang bawa HP bisa dibuka file PDF-nya. Dan buku ini terdiri dari 217 halaman kurang lebih, yang tentunya tidak mungkin bisa kita bahas seluruhnya dalam satu majelis. Oleh sebab itu kita hanya bahas dari permulaan, dari bab yang pertama, dan nanti gampang saja kalau memang ada kesempatan dan masih ada umur, kita bisa lanjut pada pembahasan selanjutnya. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan mulai dari bab pertama di halaman 1 dan saya minta tolong Pak Selamat untuk membacakannya. Bab 1 Tauhid. Pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid adalah menjadikan sesuatu berjumlah satu. Adapun secara syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya dialah Allah, Rabb langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah engkau kepadanya dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Nah, barakallahu fiik. Kita pelajari bab yang pertama, diberi
judul judul bab pertama ialah tauhid. Dan di halaman 1 dimulai dengan subbahasan, yaitu pengertian tauhid. Artinya pada subbahasan ini kita pelajari bersama definisi tauhid, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Tadi sudah dibacakan kata tauhid secara bahasa dalam bahasa Arab itu terambil dari kata wahid. Apa artinya wahid? Satu. Jadi tauhid itu terambil dari kata wahid, satu. Yang mana tauhid secara bahasa maknanya tadi disebutkan menjadikan sesuatu berjumlah berapa? Satu. Itu pengertian tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu berjumlah satu. Sehingga kalau menjadikan sesuatu berjumlah 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bukan tauhid namanya. Tauhid itu menjadikan sesuatu berjumlah berapa? Satu. Baik. Dan yang menjadi fokus kita adalah pengertian tauhid secara istilah syar'i. Dan tadi sudah dibacakan bahwa tauhid menurut istilah syar'i adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan siapa? Allah. Dalam tauhid ini yang diesahkan siapa? Allah. Dalam apa? Dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inilah pengertian tauhid secara istilah syar'i. Jadi ketika membahas tauhid, maka yang diesahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa Allah diesahkan? Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan hanya baginya. Dan ternyata secara garis besar bahwa hal-hal yang menjadi kekhususan hanya bagi Allah saja itu mencakup 3 hal tadi. Yang pertama apa? Rububiyah. Yang kedua apa? Uluhiyah. Dan yang ketiga apa? Asma wa sifat. Ya. Allah Ta'ala esa dalam 3 hal tersebut. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah di dalam hal-hal tersebut. Dan nanti di halaman berikutnya kita akan pelajari masing-masing dari 3 hal tadi. Dan barusan di halaman 1 dibawakan dalil yang mendasari definisi tauhid tadi, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat 65. Surat apa? Surat Maryam ayat ke-65. Ya. Bisa dilihat ayatnya, di mana dalam satu ayat ini sudah terkumpul dan sudah disebutkan 3 hal tadi sekaligus. Mari kita cermati ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabbnya langit dan bumi, beserta segala apa yang ada di antara keduanya. Sampai bagian ini adalah makna rububiyah. Sampai bagian itu bisa diberi tanda, itu mengandung makna rububiyah. Hal yang pertama, ya, ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb langit dan bumi beserta segala makhluk yang ada di antara keduanya, ini mengandung hal pertama. Apa tadi yang pertama? Rububiyah. Bahwa langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada, Rabb mereka siapa? Allah. Tidak ada yang lain, hanya siapa? Hanya Allah saja. Ada demikian. Kemudian lanjut perhatikan ayatnya. Setelah itu Allah berfirman, fa'buduhu wastabir li'ibadati. Yang artinya, maka beribadahlah engkau hanya kepada
berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Nah, sampai sini ini mengandung makna apa? Uluhiyah. Ya. Sampai bagian ayat tersebut itu mengandung apa? Makna uluhiyah. Bahwa Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Dan Allah suruh untuk berteguh hati dalam beribadah kepadanya. Ini mengandung makna yang kedua tadi, yaitu uluhiyah. Ya, bahwa yang berhak ibadahi hanya siapa? Allah saja. Sebagaimana Allah satu-satunya Rabb alam semesta, Allah juga satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Lalu di penghujung ayat Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Pada bagian terakhir ini mengandung makna apa? Asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Allah mengatakan, apakah kamu tahu ada yang sama, ada yang serupa, ada yang semisal dengan Allah? Tentu jawabnya apa? Tidak ada. Ini mengandung makna apa ini? Yang ketiga, asma wa sifat. Bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh para makhluknya. Ada demikian. Baik jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjut ke halaman 2. Bisa dilihat halaman 2 sekarang. Macam-macam tauhid. Satu, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb seluruh makhluk. Dua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya, seperti sholat, puasa, haji, tawakal, nazar, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Baik, cukup. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita memasuki halaman yang kedua dengan judul subbahasan macam-macam tauhid. Artinya, setelah tadi kita pahami definisi tauhid menurut istilah syar'i, apa tadi? Mengesahkan Allah dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa berarti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu mencakup 3 macam. Ya, mencakup 3 hal. Dan tadi disebutkan, ya, ada 3 yang nanti kita akan bahas. Yang pertama namanya tauhid rububiyah, yang kedua namanya tauhid uluhiyah, dan yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Baik. Dan tadi sudah dibacakan untuk macam yang pertama, yaitu tauhid apa? Rububiyah. Disebutkan tadi pengertiannya. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam apa? Menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Ini namanya tauhid apa tadi? Rububiyah. Artinya setiap hamba mesti mengesahkan Allah, mesti meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, siapa penciptanya? Allah. Siapa yang menguasai mereka? Allah. Siapa yang mengatur urusan mereka? Allah.
bagi alam semesta. Ini namanya tauhid apa tadi? Rububiyah. Oleh sebab itu istilah rububiyah itu terambil dari kata Rabb. Terambil dari kata apa? Rabb. Ya, ada demikian. Bahwa yang menjadi Rabb untuk alam semesta artinya yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur itu semua siapa? Allah saja. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa di sana ada selain Allah yang juga turut mengatur alam semesta, maka sungguh orang tersebut telah musyrik, kafir, keluar dari agama Islam. Saya ulang ya, para ulama menyatakan barang siapa yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa di sana ada selain Allah yang turut mengatur alam semesta, maka orang seperti ini musyrik, kafir, keluar dari agama Islam. Karena orang ini telah menyekutukan Allah dalam apa? Rububiyah. Ada demikian. Seperti misalnya orang yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa pantai anu dikuasai oleh Nyi Anu. Ada lagi yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa ladang anu diatur oleh Dewi Anu. Ada lagi yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa gunung anu dikuasai oleh Mbah Anu. Maka keyakinan seperti ini keyakinan syirik yang bisa menyebabkan orangnya kafir, keluar dari agama Islam. Karena seorang muslim tegas mengatakan dan meyakini bahwa baik pantai, ladang ataupun gunung, Rabbnya siapa? Hanya Allah. Hanya Allah saja. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama. Apa tadi namanya? Tauhid rububiyah. Sekarang yang kedua. Yang kedua namanya apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Yang mana istilah tauhid uluhiyah ini punya sebutan lain. Ya. Punya apa? Sebutan lain. Disebut juga dengan tauhid ibadah. Tauhid apa? Ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu punya nama lain, disebut dengan tauhid apa? Tauhid ibadah. Mengapa? Lihat, tadi sudah dibaca bahwa pengertian tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ini. Ya. Ini namanya tauhid apa tadi? Uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam apa? Beribadah. Artinya setiap hamba mesti meyakini seyakin-yakinnya bahwa sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak untuk diibadahi hanya siapa? Hanya Allah saja. Sedangkan sesembahan selain Allah, apapun dan siapapun adalah sesembahan yang batil. Oleh sebab itu, setiap hamba mesti mempersembahkan segala bentuk ibadahnya, lahir maupun batin, hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Tidak boleh ada satupun bentuk ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah. Oleh sebab itu, para ulama tegas menyatakan bahwa barang siapa yang memalingkan, yang mempersembahkan satu bentuk ibadah saja kepada selain Allah, maka sungguh dia telah musyrik, kafir, keluar
manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian hanya kepada siapa? Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Lihat di sini, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala seru, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, dimanapun dan kapanpun dia hidup, semua dipanggil, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Apa perintahnya tadi? U'budu rabbakum, beribadahlah kalian hanya kepada siapa? Rabb kalian, Allah Rabb kalian. Artinya yang bukan Rabb maka tidak boleh disembah. Kita hanya menyembah, kita hanya beribadah kepada Rabb, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan Rabb maka tidak boleh dan tidak berhak untuk disembah. Ini namanya tauhid apa ini? Uluhiyah. Ada demikian. Dan sebetulnya untuk tauhid uluhiyah ini dalilnya tidak usah jauh-jauh. Ternyata ada juga di surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Lihat, setiap rakaat dalam sholat kita selalu berikrar beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjut kepada macam yang ketiga. Silakan. 3. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, tanpa takyid atau menentukan kaifiat sifat Allah, tanpa tamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa tahrif menyelewengkan makna sifat Allah, dan tanpa ta'til menolak sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah, Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Barusan sudah dibacakan macam tauhid yang ketiga, disebut dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Asma artinya nama-nama, sifat artinya sifat-sifat. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga seorang muslim meyakini bahwa Allah Rabb-nya, Allah sesembahannya itu punya nama-nama yang lain dan juga punya sifat-sifat. Ya, yang mana nama-nama Allah
tidak ada kekurangan dan tidak ada kecacatan. Ada demikian. Dan tadi sudah disebutkan ya bahwa pengertian tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang sahih. Inilah pengertian tauhid asma wa sifat. Artinya setiap hamba dia harus menetapkan, dia harus mengimani seluruh nama Allah, seluruh sifat Allah, baik yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Jadi seorang hamba tiap kali membaca ayat Al-Quran, tiap kali membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan di dalamnya terdapat penyebutan sifat Allah, maka dia wajib menetapkannya, dia wajib mengimaninya. Demikian. Lalu tadi sudah dibacakan di dalam mewujudkan tauhid asma wa sifat ada 4 hal, ada 4 perkara yang harus dihindari dan harus dijauhi. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 perkara yang harus dihindari dan harus dijauhi dalam mewujudkan tauhid asma wa sifat. Ya. 4 hal tersebut, yang pertama tadi disebut dengan takyif. Yang pertama disebut dengan takyif. Yang kedua disebut dengan tamthil. Tamthil. Yang ketiga disebut dengan tahrif. Tahrif. Dan yang keempat disebut dengan ta'til. Ta'til. Ini merupakan 4 hal yang harus dijauhi dan dihindari di dalam masalah tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan 4 hal tersebut? Yang pertama tadi, ya, apa tadi yang pertama? Takyif. Yang dimaksud dengan takyif adalah menentukan kaifiyat. Menentukan kaifiyat alias bagaimananya sifat Allah tersebut. Ini hal pertama yang harus dihindari, bahwa di dalam menetapkan sifat Allah tidak boleh melakukan takyif, yaitu menentukan kaifiyat, menentukan bagaimananya sifat Allah tersebut. Ini tidak boleh, ya. Alias seseorang menanyakan bagaimana sifat Allah tersebut. Ini mesti dihindari, ini mesti dijauhi, ya. Mengapa tidak boleh menentukan kaifiyat sifat Allah? Jawabnya, karena Allah sendiri tidak memberitahu bagaimananya sifat Allah. Karena Allah tidak beritahu, maka kita tidak bisa tahu, ya. Karena kita tidak bisa tahu, maka kita tidak boleh sok tahu dalam menentukan kaifiyat sifat Allah tersebut. Demikian. Ini yang pertama, ya, mesti dihindari, ya. Tidak boleh menentukan kaifiyat sifat Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Tamthil. Apa? Tamthil. Apa itu tamthil? Tamthil adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini juga tidak boleh, ya. Artinya di dalam menetapkan sifat Allah yang sudah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu mesti ditetapkan tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Demikian, ya, seperti itu. Ini hal kedua
Jawabnya, karena sifat antar makhluk saja berbeda. Apalagi sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak boleh disamakan, tidak boleh diserupakan. Yang ketiga apa tadi? Tahrif. Apa? Tahrif. Yang dimaksud dengan tahrif adalah menyelewengkan makna sifat Allah. Ini juga tidak boleh, menyelewengkan makna sifat Allah. Ya. Misal, kalau Allah Ta'ala sudah menetapkan sifatnya dengan makna A misalnya dalam bahasa, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyelewengkannya kepada makna B. Ya. Karena Allah, perhatikan, mengapa tidak boleh menyelewengkan makna sifat Allah? Karena jawabnya, yang paling tahu tentang Allah ya Allah sendiri. Oleh sebab itu, seorang hamba tidak boleh menyelewengkan makna sifat Allah yang sudah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau maknanya A ya A, tidak boleh dipalingkan menjadi B, C, D dan seterusnya. Demikian. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, disebut dengan apa? Ta'til. Apa? Ta'til, yaitu menolak sifat Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah sendiri sudah menetapkan sifat bagi dirinya, maka tidak boleh bagi hamba kemudian menolak sifat Allah. Ini 4 hal yang harus dihindari. Demikian. Kemudian dibawakan di sini 2 dalil ya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 180. Yang pertama Al-A'raf ayat 180. Yang kedua Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11 ya. Bisa dilihat dalam ayat tersebut. Ini isyanya berapa? Lewat berapa? 19 berapa? 57 sebentar lagi kan? Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini waktunya sempit ya. Saya ada 3 buku nih, 3 pieces ya. Kuis aja ya, kuis ya. Ya, kuis. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Yang mau jawab. Hadiah dari Ustaz. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah, ya yang kencang. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah bahwa kita beribadah kepada Allah. Kita tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Hanya ibadah kepada Allah. Barakallahu. Ibu-ibu nih, kasih juga satu nih ibu. Kalau ada yang bisa jawab ibu. Ya. Ibu-ibu. Sebutkan surat dan nomor ayat yang menyebutkan 3 macam tauhid sekaligus. Surat apa, ayat berapa tadi? Yang menyebutkan 3 macam tauhid sekaligus. Surat Maryam ayat 65. Masya Allah. Barakallahu. Dapat ya? Bawa apa lagi? Sebelah sini sekarang.